apa saja prestasi yang sudah diraih oleh Kota Banjar, khususnya selama Pak Nana ini menjadi Wakil Wali Kota. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Triwahyudi dari jurnalis Pojok Tamkot. Dulu-dulu kita nggak kerasa bahwa tanggal 27 November nanti Indonesia serentak akan menggelar pilkada dan salah satunya adalah di Kota Banjar. Oleh sebab itu kami dari rekan-rekan jurnalis Pojok Tamkot ini akan coba berbincang dengan beberapa kandidat yang masuk radar kami. Di antaranya ini ada 14 orang kalau nggak salah yang selama ini muncul pembentukan. Salah satunya saat ini saya sudah melihat ada Pak Nana Suryana. Coba kita sambangi. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam. Ini pada ngumpul nih. Assalamualaikum. Ya. Pak Nana, gimana kabarnya? Sehat Pak Nana? Alhamdulillah sehat. Cuma seperti biasa, tidak gemuk-gemuk. Saya gemuk berarti. Aduh, insya Allah lagi lah. Pak Nana ngobrol-ngobrol. Belakangan ini kelihatannya Pak Nana sering muncul di permukaan ya. Tadi saya lihat di situ ayo ke PTS datang di November, kelihatannya Pak Nana ini ada niat nih kayaknya untuk memimpin Kota Banjar. Kira-kira benar nggak Pak Nana? Ya, kalau sejak dulu saya memang punya keinginan pertama memanfaatkan sisa umur saya mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Kota Banjar. Saya sudah menjalani itu 15 tahun 2 kali pimpinan dewan, kemudian kemarin juga di Wakil Wali Kota. Tetapi ternyata membangun sebuah wilayah itu tidak bisa dalam kurun waktu yang sebentar, apalagi dengan keuangan yang tidak penuh. Jadi masih banyak hal-hal cita-cita yang ingin saya realisasikan di Kota Banjar belum kesampaian. Nah, atas dasar itu sekali lagi awal mulanya mudah-mudahan sisa umur yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Banjar, bermaslahat dan bisa diberi kesempatan. Kalau niat saya baik, mudah-mudahan Allah diberikan. Amin. Dan itu sudah menjadi tekad saya, mudah-mudahan segala sesuatunya diberi kemudahan lancar. Jadi teman-teman jurnalis, bahwa kita saat ini ada kesempatan dengan salah satu orang yang katakanlah memang tidak asing bagi kita, karena memang Pak Nana ini sering jabat di Kota Banjar ini, dari mulai legislatif sampai terakhir kemarin Wakil Wali Kota. Dan gimana visi misinya, gimana niatnya nanti bila beliau terpilih, mari kita saksikan di dalam. Yuk, Pak Nana, kita ke dalam sebelum ada teman-teman yang lain. Yuk, masuk yuk. Semal cemil, makanan plus kopinya. Terima kasih buat Korina. Ada juga Son dari Santosa. Tidak lupa yang pasti ikut banyak membantu juga Mutiara Digital Printing. Saya ucapkan juga teman-teman jurnalis semua yang bergabung dalam jurnalis Pojok Tamkot. Sebelum dimulai, kesian nih teman nih, ada nggak yang mau sugu-sugu nih? Kali ada yang mau sugu-sugu? Mang Jo atau Mang Jo, Mang Ucup? Duh, Pak Nana ini kesian nggak dikasih cai-cai acar, ada tamu lagi Kang Ajat. Aduh. Pak Nana, Siap. lahir di Ciamis ya? Iya. Banjar. Banjar. Dulu KTP, walaupun lahir Banjar, KTP-nya dulu karena masih Kabupaten Ciamis. Masih Kabupaten Ciamis. 16 Mei 1969 ya? Betul. Istrinya Ibu Elis Kartini. Kartini. Pak Nana ini memulai karir politik kalau nggak salah jadi ketua PAC Purwaharja ya? Iya. Dari Ranting. Dari Ranting sampai sempat jadi bendahara DPC ya? Iya. DPC PDI Perjuangan Kota Banjar. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, kalau nggak salah 2 tahun Pak Nana ya? Saya dari mulai 2005 sudah di DPC sebagai bendahara. 2007 karena ada perubahan saya jadi ketua bidang pemenangan pemilu. 2010 juga masih posisi yang sama.
bidang pemenangan pemilu, dan 2015 saya menjadi ketua DPC PDI Perjuangan Kota Banjar. Sempat wakil dulu kan sebelumnya? Iya, sebagai wakil ketua bidang pemenangan pemilu. Oh itu ya, baru langsung ke ini ya. Iya. Dari situ Pak Nana menduduki jabatan publik itu kalau nggak salah di legislatif ya, Iya. tempoh hari wakil Ketua DPR. wakil ketua DPR. Berapa lama itu Pak Nana? Itu berarti 2 periode. 2 periode ya. Min 12 bulan kalau tidak salah, karena waktu itu saya ikut pilkada dan harus mengundurkan diri. Dan terpilih menjadi wakil wali kota ya. Alhamdulillah. Nah, Pak Nana, dari sekian perjalanan karir tersebut, kira-kira siapa sih orang yang paling ya katakanlah berpengaruh ya, mempengaruhi karir Pak Nana ini? Siapa ini? Dari keluarga kah, atau dari sahabat kah, atau dari siapa kira-kira? Ya, pertama yang mensupport saya adalah ibu saya. Oh masih ada berarti Bu ya? Sekarang sudah meninggal. Udah meninggal. Tanpa doa beliau saya tidak sampai sini. Nah sekarang karena ibu udah nggak ada, kira-kira dengan niatan Pak Nana saat ini masih pede nggak gitu untuk jalan? Oh, saya meyakini bahwa apa yang menjadi keinginan beliau harus saya tuntaskan. Dan saya juga punya motivasi yang tinggi. Ada juga beberapa sahabat saya yang sering juga mensupport, insya Allah, karena moto hidup saya ada berbuat bermanfaat. Selama saya ada, selama saya bisa berbuat, saya akan selalu berupaya untuk berbuat yang bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekeliling saya. Apapun jabatannya ya? Apapun jabatannya. yang penting bisa bermanfaat. Pak, sedikit jelasin dong ke saya dan rekan-rekan jurnalis alasan yang paling mendasar Bapak ini ya ingin menjadi wali kota ya. Karena saya lihat Bapak sudah cukup mumpuni, sudah cukup katakanlah kenyang ya di legislatif dan pernah menjadi wakil. Kira-kira apa hal yang paling mendasar yang mendorong Bapak ini untuk menjadi wali kota Banjar, Pak? Ya. Yang pertama karena karir saya mungkin dimulai dari bawah. Baik di organisasi, saya mulai dari pengurus desa, pengurus kecamatan sampai pengurus kota. Kemudian juga saya di pemerintahan mulai juga sama. Dari level desa. Saya dulu ketua LKMD sebelum jadi LKM. Sebelumnya ketua Karang Taruna lah, ketua pemuda. Kemudian juga setelah ketua LKMD saya juga menjadi ketua BPD 2 periode di Desa Raharja, tempat lahir saya. Bahkan pada saat itu saya bercita-cita mau jadi kepala desa. Sempat ya? Nah, sempat, malah mau daftar, tetapi pendaftaran sudah ada 3. Ketika saya daftar yang 3 mundur, dan saat itu bumbung kosong tidak boleh. Maka saya tidak jadi nyalon, dan berkelakarlah saya kalau tidak bisa nyalon kepala desa, nyalon dewan gitu. Ternyata betul bener, jadi 2009 kemudian saya nyalon dewan dan alhamdulillah terpilih. Jadi saya bisa melihat bahwa banyak keinginan yang ingin saya perbuat, tetapi tanpa kewenangan itu adalah mustahil. Itu yang pertama memotivasi saya kenapa saya harus mengambil sesuatu jabatan. Jadi kemudian hakikatnya berpolitik juga adalah politik itu alat untuk mensejahterakan di mata saya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang berkesimpulan beda. Bagi saya politik adalah alat untuk mensejahterakan. Jadi bagaimana kita bisa berbuat banyak tanpa kewenangan yang dimiliki. Jadi artinya kalau saya ingin berbuat banyak supaya bisa bermanfaat, saya harus punya kewenangan. Dan kewenangan itu ternyata harus direbut secara konstitusional. Setelah kewenangan itu didapat, maka sebesar-besarnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan itu. Jadi atas dasar itulah saya sudah mencoba sebagai BPD, kewenangan saya hanya 1 desa. Kemudian saya menjadi anggota legislatif, kewenangan saya hanya sebatas membuat kebijakan sesuai dengan fungsi DPRD, fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi kontrol. Hanya membuat kebijakan-kebijakan sebagai payung hukum, kemudian dia mengontrol, dan hak budgetingnya sangat terbatas. Dan saya mencoba untuk kemudian ke eksekutif sebagai eksekutor pelaksana. Kan kalau di legislatif kemarin hanya sebagai fungsi budgeting, fungsi kontrol, dan fungsi legislasi. Nah, ketika pindah ke eksekutif, saya sudah tidak lagi jadi legislator, tetapi jadi eksekutor yang melaksanakan semua kebijakan yang telah disepakati, baik di APBD ataupun di kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Posisinya adalah wakil. Dan ternyata
sebagai posisi wakil, tidak semua keinginan, ide, gagasan itu bisa terrealisasi ketika tidak sepemahaman dengan wali kota. Nah, artinya tetap saja sebagaimana hebat pun ide, gagasan, karena kan paket. Kepala daerah, wakil kepala daerah itu harus jadi satu kesatuan. Ketika ide-ide itu tidak sesuai dengan keinginan kepala daerah, tentunya hal itu tidak mudah juga untuk direalisasikan. Ada beberapa PR yang menurut saya ingin saya realisasikan di Banjar, dan itu kalau Allah mengizinkan akan saya teruskan apabila kemudian Allah memberikan kemudahan kelancaran bagi saya untuk nanti ikut pilkada dan diberi amanah. Saya garis bawahi nih, berarti ada PR ya, yang belum tuntas. Sebelum dilanjutkan soal PR, ngomong-ngomong ini makanan dari Korin aja belum pada nongol nih. Akhirnya tadi ada gelas, kelihatan gelasnya pada kemana ya? Ngilang nih. Aduh. Kebetulan kita punya mojang di sini, mojangnya mojang dadakan nih, Pak Nana nih. Ya. Tapi saya juga mohon izin kepada semuanya. Ya. Saya tidak bermaksud berpakaian seperti ini karena hari ini acara saya olahraga, mulai dari motocross, supercross nasional di Sport Center, kemudian barusan juga sahabat-sahabat Poli Legend yang umurnya di atas 40 tahun, kan itu seangkatan dengan saya sedang melaksanakan turnamen dan bahkan sampai sekarang masih berjalan. Jadi saya nggak sempat ganti baju dulu dalam kostum seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmahnya. Oh enggak, yang jelas nggak mengurangi rasa juga. Pak, diminum dulu Pak. Siap. Ini ada asas. Asas apa nih? Kang Ajat ini asas apa nih Kang Ajat nih? Asas anugerah sejahtera alam Sangkuriang. Jadi kita memang punya gelas dikasih sama PT Asas nih, sama Kang Ajat, Bobotoh. Ya. Cuman dalamnya warnanya putih ya, karena biasanya kita ngopi-ngopi nih. Enak, nyeret seperti itu. Ngomong-ngomong suuk sama kulub-kulubnya belum ada nih. Ini lanjutnya Pak Nana, tadi saya garis bawahi ada PR. Nah kira-kira kalau Pak Nana nanti ditakdirkan untuk memimpin kota Banjar ini 5 tahun ke depan atau mungkin lebih, hal yang paling pertama PR dituntaskan dari Pak Nana itu apa sih? Ya. Saya mulai dulu ke belakang sedikit, bahwa saya di pemerintahan, karena saya itu pengagum founding father kita ya, pengagum Bung Karno. Kenapa saya masuk di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Awalnya saya sebagai pengagum Bung Karno, saya menyukai ajaran-ajarannya, dan di dalam melaksanakan pemerintahan mulai sejak di desa sampai sekarang saya memakai trisaktinya Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Maka bisa dilihat oleh Kang Adit, langkah saya pasti mensupport tentang perekonomian, UMKM dan lain sebagainya, mensupport juga tentang keolahragaan, kebudayaan, seni budaya dan lain sebagainya. Karena memang patokannya, dan yang paling harus digarisbawahi, saya itu selalu ingin bahwa kedaulatan itu lebih penting dari apapun. Karena kita harus punya pemikiran yang betul-betul berdaulat. Jangankan dalam memimpin, pangan saja kita harus berkedaulatan. Jadi kedaulatan nomor 1, kedua berdikari di bidang ekonomi, dan yang ketiga berkepribadian di dalam kebudayaan. Saya pakai trisaktinya Bung Karno untuk menjalankan pemerintahan. Nah kemudian juga tadi yang disampaikan oleh Pak Adit, apa tadi yang digarisbawahi? Ya, PR yang paling utama tadi ya saya sampaikan bahwa itu patokan saya melaksanakan roda pemerintahan trisaktinya Bung Karno. Dikasih nih, disponsorin sama Korina. Terima kasih sekali lagi Korina. Aduh, gelasnya dari Asas. Nanti next galonnya. Iya. Dispenser Saya kulkas. ingin menyampaikan terima kasih ke Korina ya, juga ke Asas. Korina terima kasih. Ini adalah contoh yang baik. Ini pemerintah harus tahu ini nih. Alasannya apa tuh? Bahwa ini adalah hasil bumi Indonesia. Ini tuh ya? Ya. Ini adalah makanan pendamping beras. Ada kentang bulu, ada ubi, kemudian ada pisang dan ada jagung. Nah malah kita ini dalam kondisi yang kurang bagus ketika geopolitik internasional sekarang sedang terjadi perang. Kita lebih cenderung memakan, bukan berarti saya menolak, tapi tahukah masyarakat Indonesia bahwa itu asalnya adalah bahan bakunya gandum. Dan gandum kita itu hampir 90% itu impor dari luar. Nah saya malah secara organisasi kepartaian saya sudah mencanangkan 10 tanaman pendamping beras. 10. Saya sudah menanam jagung di
di Binangun, kemudian juga menanam pisang kapas di Waringin Sari. Dan ini terima kasih kepada Korina. Ini adalah contoh yang baik bahwa untuk kita menghadapi kedaulatan pangan ke depan, kita tidak melulu harus konsentrasi di padi, tapi bagaimana kemudian menjaga segala bentuk kemungkinan dengan mulai memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada makanan pendamping beras di Indonesia ini, termasuk kanjeli, sorghum, dan lain sebagainya. Dan sekarang yang ada di sini, Ini contoh berarti ya? Ini contoh yang baik. Terima kasih. Ini sekalian saya mempromosikan kepada seluruh masyarakat Banjar dan seluruh masyarakat Indonesia yang mendengarkan saya. Mari kita mulai dengan 10 tanaman pendamping beras yang ada di Indonesia untuk tetap menjaga kedaulatan pangan, menjaga kejadian-kejadian atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di depan. Oke, tepuk tangan dong buat Korina. Nasi contoh Korina the best. Cuman jangan lupa nasi bungkusnya. Gimana Kang Ajat? Kalau pada asap itu adalah perseratan terbatas yang ada di Indonesia. Ini alhamdulillah Pak, pada asap sudah buka di Singapura. Oh, peta asas ini ya? Alhamdulillah sejahtera untuk biaya LTV. Ya. Dan kita menunggu UMKM Kota Banjar yang betul kata Bapak, dengan adanya perang Ukraina, mereka kesulitan bahan pangan. Kalau ada potensi produk dari Kota Banjar, silakan datang ke Kota Banjar. Ya, mantap. Siap. Broker tanpa perantara tanpa cawok. Mantap. Tepuk tangan buat Asas. Mantap, PT Asas. Dengar-dengar juga mau ekspor kerang inang ya? Cengten. Teng-teng. Bahannya dari ketan. Ketan. Bukan teng-teng ini. Bukan kan? Iya. B. Teng. Itu mah teng-teng. Oh, teng-teng. Rice karamel. Teng-teng. Di teng-teng ini ya. Nah, Pak Rana, dari 10 tanaman pendamping beras tadi, selain itu ada PR apa lagi yang harus segera dituntaskan ketika Bapak nanti menjabat? Itu tadi secara nasional saya menyampaikan karena saya melihat menu yang disajikan ini luar biasa. Ternyata ini berkenaan dengan program yang selama ini sedang kami kerjakan secara organisasi dulu. Nanti juga saya berharap di pemerintah Kota Banjar juga untuk mengantisipasi, karena kan sudah ada beberapa negara yang tidak siap untuk mengekspor berasnya. Betul. Dan itu kita harus mempersiapkan diri untuk bagaimana menyelamatkan bangsa ini. Karena perutnya lapar, Indonesia pasti akan kacau balau. Nah itu, kalau untuk Kota Banjar pertama, indeks pembangunan manusia ada 3, pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Pendidikan di kita alhamdulillah, walaupun rata-rata lama sekolah baru 8,9 tahun. Angka harapan sekolahnya kita sudah 13 tahun, karena ada program wajib belajar 12 tahun. Artinya di bidang pendidikan kita oke, tidak terlalu tertinggal, tetapi juga perlu masih ditingkatkan bagaimana kemudian lebih baik lagi. Tetapi IPM yang pertama pendidikan kita sudah tidak boleh ada yang drop out di Banjar. Itu sudah menjadi keputusan pemerintah Kota Banjar. Nah di bidang kesehatan, kita juga di bidang kesehatan sudah hampir, kita hanya 4 kecamatan, kita ada 10 puskesmas. Nah, hanya 4 kecamatan, kita ada 10 puskesmas. Nah ini juga sudah bentuk bagaimana pemerintah menyiapkan kesehatan, menyediakan fasilitas kesehatan. Paskes ya. Karena kesehatan dasar masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah. Ya. Nah dari sisi kesehatan kita juga sudah cukup lumayan di IPM-nya. Angka harapan hidup Kota Banjar itu sudah 72 tahun. Artinya itu sudah cukup bagus. Ya. Nah tinggal satu lagi PR kita adalah daya beli masyarakat. Jadi indeks pembangunan manusia IPM itu yang masih lemah di kita adalah daya beli masyarakat. Daya beli. Nah kebetulan saya sebagai wakil wali kota, nah artinya selama saya menjadi wakil wali kota saya berputar tentang berapa angka kemiskinan, apa solusi untuk mengurangi kemiskinan. Dari sanalah saya tahu apa yang harus dikerjakan. Pertama, angka kemiskinan Kota Banjar sudah bagus sebetulnya sebelum COVID. Nah setelah waktu COVID kita dari 5,6 kalau tidak salah naik 6 kemudian sampai 7, sekian. Nah kemudian setelah COVID kita sudah turun lagi sekarang di angka 6,4. Saya lupa tidak membuka Banjar dalam angka, tapi itu silahkan kalau misalnya kurang koma-komanya itu mohon dimaafkan karena saya tidak buka setelah saya tidak jadi wakil wali kota, saya tidak pegang yang terbaru sekarang itu seperti apa. Cuma sebelum saya berhenti posisinya seperti itu. Nah artinya angka harapan hidup sudah 72 tahun. Nah daya beli masyarakat ini yang masih lemah. Terus saya berbicara, kenapa miskin masyarakat Kota Banjar? Karena nganggur. Itu kebanyakan jawabannya. Saya sering keliling waktu masih aktif,
sebagai wakil wali kota ataupun sekarang sudah tidak wakil wali kota, saya selalu, kenapa miskin? Karena nganggur. Kenapa nganggur? Nggak ada Dan lapangan mereka kerjaan ya? karena tidak ada lapangan kerja. Ya. Artinya tugas pemerintah yang paling utama nanti siapapun yang memimpin Kota Banjar, yang pertama harus dilakukan adalah penciptaan lapangan kerja. Saya sudah berupaya dengan berbagai cara menarik investor. Ada beberapa investor masuk, tetapi mereka mundur lagi karena mereka minta kepastian hukum. Kepastian hukum yang mereka minta, kirain teh izin. Oke Pak, izin dipermudah. Ternyata bukan ya? RT RW, rencana tata ruang wilayah, kita belum selesai. Dan saya kawal itu 2,5 tahun, Kang Adit. Ya. Dan sampai sekarang saya sudah berhenti jadi wakil wali kota, saya masih mengawal RT. Oke, mantap. Dan informasi terakhir bahwa ini sudah diplenokan. Saya juga didukung, alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti mendengar dan melihat videonya. Terima kasih Pak Usep. Dia seorang konsultan tanpa dibayar membantu saya untuk terus mengawal RT RW Kota Banjar. Beliau orang Bandung, bukan orang Banjar, tetapi beliau membantu eksis, memberitahu saya, Pak, stand Pak, di dinas LH-nya tidak bergerak. Pak, stand Pak, di Cipta Karyanya tidak bergerak. Saya sampai tahu detail itu dari siapa? Dari beliau. Yang namanya Pak Usep, mudah-mudahan beliau sekarang melihat. Oke. Dan saya berterima kasih Pak Usep. Nah, ada yang perlu saya sorot ini, kayaknya tadi Bapak bilang ada daya beli lemah ya. Saya melihat ini ada fenomena, koreksi kalau saya salah Pak. Ada fenomena masyarakat Banjar ini keluar kota ke tetangga ya, ke Ciamis atau bahkan ke Tasik, itu beli barang atau makanan yang ternyata yang dibelinya itu tersedia juga di Kota Banjar. Saya kadang nanya gitu, kok kenapa harus beli di Ciamis atau di Tasik? Di Banjar juga ada produk yang sama, branded yang sama gitu. Kira-kira itu apa tuh Pak penyebabnya sampai mereka ngebelain beli ke sana di sini juga padahal bisa? Ya. Nah, itu sebetulnya mindset ya, cara berpikir masyarakat. Makanya saya berharap mungkin teman-teman semua mendengar kenapa saya begitu ngotot mempertahankan pidato saya dulu. Pernah saya pidatokan di Grand Metro waktu ekonomi Priangan Timur dengan 6 kabupaten kota, dan ada saat itu dari Kepala Perwakilan BI dan Kepala OJK. Saya diberi teks pidato, tidak saya baca karena saya ingin menyampaikan apa yang ada di kepala saya. Sampai saya mengatakan Banjar tidak punya laut, dan saya tidak menangis tidak punya laut, tetapi saya ingin menggali terus potensi Banjar. Kemudian tidak punya candi juga, saya tidak akan pernah menangis tidak punya candi, karena menangis pun tidak akan ada candi di Banjar. Tetapi bagaimana potensi yang ada di Banjar ini kemudian kita inovasi supaya kemudian menjadi menarik. Kita kalah sama Pangandaran masalah wisata. Karena di sana magnet alamnya sudah kuat, ada sungai sudah tersedia ya, ada pantai. Nah di kita nggak ada, sehingga mereka dengan sukarela datanglah berkunjung ke Pangandaran setiap Jumat sore atau Sabtu pagi, dan mereka 2 hari di Pangandaran mengambil uang, mencari uang di luar Pangandaran dan dibuang di Pangandaran setiap hari Sabtu dan Minggu. Maka terjadilah putaran uang hebat di Pangandaran. Kita yang terlalui hanya penonton. Paling banter itu rumah makan Betty, rumah makan yang ada, kena titik lelah di sini mereka mampir. Di luar itu kita belum mendapatkan keuntungan dari penyangga pariwisata. Nah makanya saya punya pemikiran yang penting, saya minimal mendekati kunjungan yang ke Pangandaran harus juga didekati oleh kunjungan yang ada ke Banjar. Transit berarti ya. Nah, karena kita belum punya magnet, Pangandaran mah sudah punya magnet murni alam. Kita harus membuat magnet buatan. Di antaranya kalender event. Kalau ke Pangandaran mereka datang dengan sukarela karena magnet alamnya sudah ada, mari kita paksa orang datang ke Banjar dengan hormat, yaitu diundang. Kita mengadakan event-event regional dan nasional di Kota Banjar setiap bulan, dan kita undang kabupaten kota yang ada se-Jawa Barat bahkan di luar Jawa Barat. Maka kunjungan ke Banjar akan terhitung setiap bulan Banjar dikunjungi oleh kabupaten kota lain. Artinya kita bisa mengikuti Pangandaran yang kesananya bedanya sukarela, karena memang magnetnya sudah kuat. Kita mah harus membuat magnet buatan dengan membuat event-event yang menarik supaya kabupaten kota lain datang ke Banjar walaupun dipaksa dengan hormat. Kan dipaksa dengan hormat itu sesuatu yang positif. Seperti saya pernah kasih contoh Pasanggiri pencak silat se-Jawa Barat, dapat rekor muri walaupun terseok-seok, karena memang saya menyiapkan diri sebagai tuan rumah, bukan panitia.
Kemudian juga tuan rumah. Kenapa saya ingin jadi tuan rumah? Yang saya kejar dari event-event itu adalah multiplier efeknya, Kak. Multi efek Jadi ya. setiap event seperti kemarin, sekarang aja motocross sedang ya. Nah itu berapa ribu orang luar Banjar yang kemudian nginep di Banjar. Oke. Saya tanya, kalau orang Palembang lapar di Banjar, pulang ke Palembang atau makan di Banjar? Makan di Banjar. Seperti Pasanggiri pencak silat di Jawa Barat, di Banjar kemarin itu 30.000 orang. Kalau nginep di Banjar dan 3 hari, sekali orang makan 3 kali. 30.000 orang luar Banjar berdiam diri di Banjar melaksanakan event. Maka dia akan makan 3 kali. 30.000 orang kali 3, 90.000 piring rumah makan Banjar setiap hari dibeli. 90.000 piring. Kalau 3 hari, 270.000 piring. Kalikan ke 20.000, sudah setengah miliar lebih. Itu baru urusan makan. Belum rumah yang disewa lebih dari 50. Sekarang saja yang pakai motor cross, itu rumah-rumah penduduk disewa. Makan mereka bikin catering. Warung dadakan mungkin ya? Multiplier effect dari sebuah event itu akan meningkatkan perekonomian di Kota Banjar. Dan bisa dibayangkan mereka mencari uang di luar Kota Banjar, datang dan dibuanglah selama 3 hari di Kota Banjar. Maka terjadi putaran ekonomi di Kota Banjar. Nah itulah manfaat dari kenapa saya ngotot ingin ada kalender event. Minimal tertinggal denting ku Pangandaran mah dicaram ke masa kopi daratang. Pasti, betul. Karena magnet alamnya sudah kuat. Kita mah belum punya magnet alam. Sambil menunggu kita magnet alamnya diinovasi oleh pemuda-pemuda, nanti kita bikin dulu Banjar tetap dikunjungi dengan memaksa orang dengan hormat, yaitu dengan event-event regional dan nasional. Oke. Ya, jadi teman-teman pemirsa, tadi sedikit paparan dari visi dan misi dari Pak Nana. Rencananya segmen berikutnya saya akan coba bicara lebih dalam. Ada satu lagi, Mas Adit, ya, tentang gimana? lapangan kerja. Lapangan kerja. Tadi kan saya menyampaikan bahwa kenapa masyarakat Banjar masih ada yang miskin. Waktu saya sebelum berhenti, orang miskin di Kota Banjar yang nganggur itu 11.300. Nggak tahu 11.300. Tahun berapa itu Pak Nana? Itu kemarin sebelum saya berhenti, berarti kalau 2023 biasanya saya mendapat Banjar dalam angka yang tahun 2022. 2022. Nah ketika kami berhenti, nanti yang terbarunya saya belum melihat lagi, 11.300. Saya pernah dengan Dirjen tentang lahan sawah yang dilindungi. Ini harus diperhatikan. Karena bagaimanapun lahan sawah yang dilindungi untuk kedaulatan pangan itu sangat riskan untuk bisa dilepas dari LSD. LSD ya. Nah, untuk pengembangan Kota Banjar yang luasnya hanya 13.000 hektar, bullshit kalau tidak melepaskan lahan sawah yang dilindungi. Yang penting, LSD yang ada di Kota Banjar, saya cek, ternyata bukan sawah teknis. Semua ada sawah tanda hujan, bahkan ada kebun yang masuk di dalam LSD. Nah, yang kami minta waktu itu ke Dirjen bukan sawah teknis, karena sawah teknis itu harus kita jaga, bahkan pakai bangunan pun jangan. Kalau bisa untuk nanti mempertahankan kedaulatan pangan. Tetapi LSD yang dicek ternyata ada juga kebun yang ke bawah jadi LSD gitu, lahan sawah yang dilindungi. Nah, yang seperti itu terus sawah-sawah tanda hujan. Sampai saya pada saat itu berdebat dengan Pak Dirjen, mudah-mudahan Pak Dirjen masih ingat, di Pendopo Kota Tasik. Pak, kami ingin menciptakan lapangan kerja. Pak, ini lahan sawah yang tanda hujan. Saya tanya pemiliknya hanya 5 orang, 3 hektar luasnya. Pak, saya tanya masing-masing orang itu punya pekerja 2. Jadi 10 pekerja, 5 orang pemilik. Saya tanya, Pak, Bapak sebagai pemilik pernah untung nggak? Pak, sawah tanda hujan, biayanya mahal, hasil panennya kecil. Saya tanya lagi, si buruhnya, yang masing-masing 2 orang, 10 orang. Pak, pernah untung nggak, Pak? Nah, Pak, bayaran lagi saya, dah hasil panen lagi itu saya. Artinya lahan 3 hektar, penerima manfaatnya hanya 15 orang, dan tidak untung. Nah, maka kalau kemudian kawasan yang 3 hektar itu adalah perusahaan yang datang merekrut tenaga, misalnya 3 hektar itu masing-masing 1 hektar 3 perusahaan yang masing-masing kemudian merekrut tenaga kerja 2.000 atau 2.500, maka 7.500 orang Banjar yang pendapatannya tadinya Rp0 menjadi berpendapatan 2.050.000 sesuai dengan UMK Banjar. Maka saya katakan kepada Pak Dirjen, lahan 3 hektar itu yang tadinya penerima manfaat hanya 15 orang dan rugi, sekarang menjadi 7.500 orang dan untung dari Rp0 mereka jadi punya gaji 2 juta lebih. Maka saya akan melihat orang yang tadinya Pak Tegaduh Beas di rumah, ketemu dengan saya, dia sudah menenteng anaknya sedang jajan di UMKM karena habis gajian. Kang Adit kalau jadi pejabat bangga nggak melihat yang tadinya susah, beli beras saja susah, tiba-tiba bisa nuntun anaknya sedang jajan karena sudah bekerja dan gajian. Ya jelas lah, bangga. Nah, itulah yang saya siap.
Oke, kita break sebentar ya, kita 10 menit. Nextnya segmen berikut kita akan lebih dalam lagi bicara bincang-bincang mengenai visi dan misi dari Pak Nana Suryana. Kita break 10 menit. Assalamualaikum, kembali lagi di podcast interaktif bersama jurnalis Pojok Tamkot dan saya Aditya Triwahidi bersama rekan-rekan yang lain. Saat ini kita masuk ke segmen 2. Di antaranya beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media yang mungkin sudah lama disiapkan, Pak. Karena memang ini menjadi katakanlah pertanyaan besar jadi ganjalan dan ada momen ini menjadi sebuah kesempatan bagi teman-teman media untuk bertanya apa yang selama ini menjadi katakanlah unek-unek ya dari teman-teman. Sebelum masuk ke hal tersebut, nih teman-teman pemirsa, Pak Nana ini sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota Banjar. Otomatis Pak Nana ini pernah berada di sistem birokrasi. Nah, bagi pemirsa yang ingin tahu lebih dalam mengenai seberapa jauh sih kota Banjar ini dan apa saja prestasi yang sudah diraih oleh kota Banjar khususnya selama Pak Nana ini menjadi wakil wali kota, kita bisa tanyakan langsung. Nah, Pak Nana, Pak Nana kan sempat mendampingi Ibu Ade Usukaisi ya, jadi wakil wali kota Banjar selama 5 tahun ini. Prestasi apa aja sih yang sudah diraih oleh kota Banjar yang katakanlah layak diagungkan ya, layak dibesarkan? Kira-kira apa aja nih prestasi tersebut? Pertama mungkin saya bicara dari UMKM dulu ya. Dulu zaman Covid kita juga termasuk ekonomi yang paling bertahan di Jawa Barat, 3 kabupaten kota. Ya. Karena pertanian dan UMKM-nya itu termasuk Banjar, Kuningan, dan Majalengka pada saat itu. Nah, kemudian juga saya lebih kepada apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saya sebagai wakil wali kota ya, membantu kepala daerah dalam hal ABC itu diatur dalam undang-undang. Nah, saya sebagai wakil wali kota itu ex officio sebagai ketua TKPKD kemiskinan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Kemudian juga saya ex officio tim atau ketua harian percepatan penurunan stunting di kota Banjar. Nah, ini kebetulan saya menggeluti itu dan alhamdulillah sih sebelum saya berhenti kita juga berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim di kota Banjar. Alhamdulillah. Peringkatnya saya lupa apa keempat secara nasional atau apa. Yang jelas kita dapat reward pada saat itu sejumlah 5,5 miliar. Walah. Dan itu diterima oleh Pemkot Banjar. Mantap. Nah, kemudian juga saya sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting di kota Banjar, saya melaksanakan seluruh 8 aksi konvergensi yang diperintahkan dan alhamdulillah pada tahun itu 2023 kemarin kita mendapat penghargaan sebagai juara kedua secara nasional. Kita kalah sama Padang Pariaman kalau tidak salah. Mantap. Dan kita juara kedua aksi nyata percepatan penurunan stunting di kota Banjar. Karena angkanya waktu itu hampir 24% angka stunting Banjar itu turun sampai ke 19,2 saat itu ya. Dan targetnya kan kita nanti zero new stunting. Kalau stunting kan tidak bisa disembuhkan. Sampai kita sudah mulai bahwa ternyata stunting itu bukan hanya 1000 hari kehidupan, tetapi sebelum itu juga ternyata bisa mengakibatkan stunting. Makanya ada pendampingan calon pengantin kan. Pendamping keluarga membimbing calon pengantin. Ternyata pengantin juga tidak boleh stres. Dan pengantin yang stres kemudian waktu menikah dalam kondisi yang stres itu mohon izin ya, ini tidak jorok, spermanya itu mengakibatkan stunting. Berpengaruh berarti ya? Berpengaruh. Dan itu juga berarti mundur lagi, bukan 1000 hari kehidupan, mundur kepada persiapan menjelang pernikahan. Nah, itu juga maka melibatkan KUA kemarin. Dan alhamdulillah kita juara kedua nasional. Aksi nyata percepatan penurunan stunting 2023. Kalau nggak stres, kawin aja atau gimana ya bagusnya? Kira-kira apa ya? Ya buat teman-teman yang dicontoh, buat yang belum kawin nih. Kalau kawin aja ya. Kang Ajat udah kawin kan? Singal, berjalannya singal. Nah, selanjutnya nih Pak Nana ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media, dari teman-teman jurnalis Pojok Tamkot. Di antaranya ada soal pariwisata, ada agropolitan, ada soal lingkungan, sosial, UMKM, sampai ke soal kesetaraan gender. Nah, yang pertama saya coba mau soal agropolitan. Ini dari
ketua panitia nih. Yap. Bukan mentang-mentang ketua panitia diduluin nih, Kang nih, bukan. Memang hot aja ini. Bagaimana pengembangan terkait Kota Banjar yang mempunyai tagline agropolitan dan langkah apa yang akan dilakukan untuk mendongkrak APBD dari agropolitan tersebut? Yang kedua, apakah dengan adanya LW Kris bisa memajukan petani di Kota Banjar? Artinya mungkin maksudnya bendungan LW Kris ya. Bendungan LW Kris ini seberapa pengaruh besar atau kecilkah untuk di Kota Banjar? Nah, kira-kira bagaimana, Pak? Ya, baik. Ini tentang agropolitan ya. Jadi sebetulnya agropolitan itu tidak salah. Jadi agropolitan itu Kota Banjar yang aktivitas ekonomi masyarakatnya agrobisnis, agrowisata, dan menjual produk-produk dan jasa pertanian. Oke. Nah, ada yang tidak terrealisasi, menurut saya ini yang mengakibatkan mungkin ketercapaian agropolitan itu kurang maksimal. Pertama, kita tahu bahwa lahan Banjar ini hanya 13.000 hektar atau 131, sekian kilometer persegi. Oke. Artinya, kalau kita mau berbicara bertani secara serius dalam jumlah yang besar, ini lahannya sempit. Kita mau beternak sapi unggul juga, nanti akan bertolak belakang dengan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, karena halaman bisa jadi kandang sapi kan. Iya, betul. Untuk mencukupi kebutuhan daging Banjar saja, kadang-kadang kita bisa halaman bisa jadi kandang sapi. Oke. Nah, itu karena kondisi Banjar yang luas wilayahnya hanya 13.000 hektar. Ada satu yang menurut saya sudah diusulkan berulang-ulang, tetapi akhirnya diumumkan, pasar agro sebagai indikator dari agropolitan itu yang tidak dibuat semaksimal mungkin di Kota Banjar. Nah, karena agropolitan itu RPJP ya. Saya masuk ketika RPJP itu sudah ada dan saya tidak bisa mengembalikan RPJP, tapi saya harus membuat RPJMD dengan Ibu Wali sesuai dengan RPJP yang sudah dicanangkan. Oke. Menurut saya satu, kenapa di kita tidak dibuat pasar agro? Maksud saya begini, biarkan petani sayuran mah Garut sama Kuningan. Oke. Nggak usah kita memaksakan diri untuk menjadi petani Ikutan jadi sayuran petani sayuran. karena iklimnya juga tidak Berbeda. menunjang. Oke. Itu yang pertama. Tetapi usahakanlah bagaimana kemudian Garut dan Kuningan jangan kemudian mengirim sayuran terus ke Jawa Tengah atau sebaliknya Jawa Tengah membeli ke Kuningan atau ke Garut. Ke Garut. Tapi ada pasar agro di Banjar. Produk pertanian sayurannya nyampe ke pasar agro Banjar. Yang dari Jawa Tengah datang belanja di pasar agro Banjar. Maka terjadilah kumpulan orang dari Garut si produsen sayur dan ini si konsumen, si pembeli dari dan luar. kemudian terjadi interaksi di Kota Banjar, maka Banjar akan berkembang hidup. Karena nah kemudian juga kan seperti Blora saja, nggak usah kita kemudian beternak sapi terlalu berlebihan, tapi siapkanlah di pasar agro itu sapi-sapi unggul sehingga nanti orang belanja di pasar agro itu. Nah, saya melihat bahwa satu indikator yang tidak dibangun yaitu pasar agronya. Sehingga tidak ada pertemuan antara produsen dan konsumen yang bertemu di Kota Banjar. Yang berbelanja ya datang ke Banjar, yang mau menjual juga ya datang ke Banjar. Ini lintas semuanya dan akhirnya kita ya seperti inilah. Sebelum jauh kayaknya enak nih ngopi nih. Nah, udah ada belum kopinya nih? Kopi hitam nih deh. Tadi kalau tidak ngopi tidak cerdas. Nah, nggak cerdas. Nah, soal Bendung Leuwi Kris berapa pengaruhnya sih buat Kota Banjar, Pak Nana? Jadi gini, kemarin itu waktu mau ada penandatanganan, saya sempat usul ke BBWS, bahkan saya agak mengkritik, mohon izin kepada BBWS, saya sampai menyampaikan BBWS di Banjar hanya numpang tidur, makan, ke toilet. Karena waktu itu saya sedang memperjuangkan bagaimana areal pertanian di Kecamatan Purwaharja yang tadinya sawah bagus teknis kemudian menjadi sawah tada hujan gara-gara saluran sekundernya tidak normal sehingga tidak nyampe air ke Banjar. Tetapi alhamdulillah setelah itu beberapa kali dilihat tapi kita hanya dilihat saja tidak dikerjakan dan pada akhirnya di 2023 dibangunlah saluran itu dan sekarang kemarin para petani mau menjual lahan sawahnya, Pak. Sekarang karena airnya sudah normal lagi dan sekarang sudah tidak pernah lagi kekurangan air, maka sekarang sudah mulai lagi jadi sawah teknis dan orang yang niat jual sawah di seputar Purwaharja, Raharja dan Mekar itu tidak jadi menjualnya karena sekarang airnya sudah normal lagi. Dan itu dilakukan kemarin di tahun 2023. Dulu terjadi kering ke sini karena ada pintu yang 80 cm di bawah. Jadi kalau selama itu terbuka tidak ada air naik sampai ke Raharja dan Mekar. Kalau lari mohon izin, saya dipanggil, dihentikan sama petani yang sedang nyedot air pakai mesin, Pak berhenti di sini, mohon izin.
panggil rekan-rekan, suruh kencing Pak. Air nggak ada, kan kita nggak enak lari. Iya. Tapi sekarang saya berani lari lagi karena air sudah aman. Jadi Dan nggak perlu kencing alhamdulillah, ya? Itu berarti BBWS juga sudah ada kepedulian, Ada kepedulian. terhadap. Oke. Nah, adapun yang dari Leuwi Keris itu saya mendengar waktu itu di rapat, saya belum mengoreksi lagi betul atau enggak, bahwa Banjar ini tidak diberi air sawah, Irigasi air untuk irigasi. pertanian. Tetapi Banjar hanya diberi air untuk air bersih, Baku. untuk air baku PDAM. Iya. Makanya saya pernah sebelum berhenti menyampaikan bagaimana sumbangan air ini selain untuk memenuhi kebutuhan air bersih konsumen juga bisa diinovasi kemudian menjadi pariwisata dulu atau Oke. seperti apa kalau debitnya gede. Mhm. Nah karena kita tahu bahwa untuk pertanian konon katanya waktu saya dengar, nggak tahu sekarang berubah lagi atau enggak, Banjar ini tidak diberi air untuk pertanian tapi lebih diberi air bersih. Air baku untuk PDAM berarti ya. Nah kalau saya salah mohon dikoreksi karena pada saat rapat saya mendengar itu. Oke. Sementara kalau Leuwi Keris jebol itu yang paling terdampak adalah Kota Banjar. Kota Banjar. Desanya paling banyak dan dibanding dengan kabupaten kota yang lainnya. Oke. Berarti Tapi berpengaruh ada ya? satu hal yang menyenangkan, Pak. Gimana tuh? Kita ini sebuah kota yang dibelah oleh sungai. Oke. Kemudian juga kita ini sebuah kota yang diapit oleh dua gunung, ada di pinggiran, bukan di pinggiran kota. Saya kira itu masuk di kota. Di tengah ya? Ada dua gunung di kota, Gunung Sangkur, Gunung Babakan. Iya. Terus kita ini kota yang dibelah oleh sungai. Nah, cuma ada juga mindset masyarakat di Kota Banjar yang harus dihimbau ketika membuat rumah dekat sungai, mohon untuk dihimbau untuk menghadap sungai, bukan membelakangi sungai. Alasannya? Biasanya orang bersih-bersih kan dari depan ke belakang. Bukan. Kalau sungai di belakangnya, biasanya nyapu-nyapu bersih-bersih itu seenaknya saja dianggapnya di belakang. Buang itu. limbah ya. Tapi kalau kemudian sungai itu di sangharepan cekurang Sunda mah, maka pinggiran sungai itu akan bersih karena mayoritas orang itu ingin halaman depan rumahnya itu bersih. Oke. Nah, itu mungkin mindset itu juga harus dirubah dan kita juga punya keinginan kalau nanti Leuwi Keris itu sudah terbendung berarti debit air sudah teratur. Kita hanya akan khawatir ketika ada hujan dari Rancah Kawali karena iya. itu Cimuntur tidak terbendung oleh Leuwi Iya. Keris. Dan dulu pernah ada harapan saya ada kuliner terapung. Berangkat dari Pusdai pakai tongkang ukuran 3 x 4 meter ngopi terapung. Oke, Kemudian mantap. ada Ekopak kan di belakang rumah sakit. Ya. Di sana harus berhenti 20 menit minimal paling sedikit dan di sana dijajakan UMKM. Nanti tongkang itu selalu harus berhenti di sana. Dulu cita-cita nih. Kemudian juga setelah itu turun dan berangkat lagi berakhir di Dobo dan disiapkanlah kuliner. Nah, pada saat itu sudah dibicarakan dengan BBWS. Tetapi dulu juga pernah ada bantuan dari provinsi, mangga dicek tahun 2020 atau 2019 itu kita sudah disupport anggaran dari provinsi, angkanya sudah nongol. Tetapi karena Covid tiba-tiba direfocusing untuk wisata air pada Wisata saat air. itu. Nah, kita juga nanti ada dua gunung ini harus diperhatikan kalau diinovasi Banjar ini akan punya pariwisata yang menarik. Ya, menarik. Tetapi kalau berharap membangun pariwisata maksimal dari APBD Kota Banjar, saya meyakini itu tidak akan bisa terrealisasi saat ini karena APBD Banjar di bawah 1 triliun. Kalau kita memaksakan untuk membangun pariwisata dengan angka yang besar, maka ada hak-hak orang miskin lain yang nanti tersedot untuk melakukan itu. Oke. Jadi harus apa? Pihak ketiga. Pihak ketiga. Itu berarti kalau boleh saya garis bawah itu salah satu strategi Bapak ya untuk mendongkrak potensi wisata di Kota Banjar ini ya. Terus selanjutnya ini ada UKM, Pak. Berapa pelaku UMKM yang tercatat dan bagaimana pembinaannya? Ya. Berarti ini mungkin pertanyaan ketika Bapak menjabat mungkin ya. Terus Pada saat itu jumlah UMKM itu tidak sebegitu banyak, hanya berapa puluh waktu saya terjunnya. Tetapi di akhir itu data yang diberikan oleh Dinas KUKM, nggak tahu datanya itu sampai ke UMKM yang sangat kecil atau apa, itu hampir 30 ribuan lebih. wah, Nah banyak. itu artinya pelaku usaha kecil menengah kita ini banyak. Makanya, cuma saya juga pada saat itu ngoreksi, awas ini 30 ribu lebih itu karena ada bantuan JPE, sehingga tiba-tiba jadi nambah UMKM atau saya pernah ngoreksi seperti itu. Karena kecenderungan kita bahwa kalau ada bantuan pasti ingin dapat gitu. Sempat dikoreksi, tapi jawaban dari Dinas KUKM pada saat itu, inilah Pak,
kenyataannya yang seperti ini. Cuma pada saat COVID ini ada yang bangkrut karena memang modal usahanya, karena waktu itu kan ada work from home. WFH Orang tidak ya. boleh keluar. Zamannya WFH ya. WFH. Nah kemudian juga akhirnya pedagang-pedagang tidak laku, dibatasi jam sekian buka, jam sekian tutup. Banyak itu usaha-usaha kecil yang Kolaps ya? belum tikar. Ya. Nah pada saat itu maka lahirlah program nasional JPE, Jaringan Penguatan Ekonomi. Penguatan Ekonomi. Kan itu sebetulnya salah satu dari 4 item program penanggulangan kemiskinan. Ini program nasional. Nasional. Kalau tidak salah itu Perpres nomor 94 atau 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres nomor 15 tahun 2010 Wih, detail tentang ya. penanggulangan kemiskinan. Oke. Yang pertama, mengurangi beban pengeluaran. Artinya ketika sebuah keluarga pendapatan suaminya tidak mencukupi beras untuk membeli beras keluarganya dalam 1 bulan, maka datanglah bantuan seperti Rastra di kita. Rastra. Nah kemudian juga ada sebuah keluarga yang penghasilan suaminya itu tidak bisa mencukupi bayar listrik untuk anak-anaknya belajar, maka ada subsidi listrik. Nah hal-hal seperti itu masuk kategori yang pertama, yaitu mengurangi beban pengeluaran. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Jadi ketika sebuah keluarga pendapatan suaminya hanya pas-pasan bahkan kurang untuk A-nya, maka si istrinya dilatih untuk pemberdayaan UMKM, bagaimana melakukan pelatihan. Ada juga bantuan permodalan, pernah juga menjadi blunder di modalan produksi hebat ke bisa ngajual, akhirnya bangkrut juga. Betul. Maka ada pelatihan packaging, bagaimana kemudian memotret. Packagingnya sudah bagus, motretnya nyengsol jadi tidak menarik juga. Karena mata orang Indonesia itu ketika kemasannya menarik, dia penasaran dan pasti akan lebih mengambil kemasannya yang menarik daripada Nurami Jud. Maka pernah ada pelatihan khusus packaging, bagaimana membuat packing yang baik dan menarik. Terus dilatih juga bagaimana setelah packingnya baik, dipoto-nya juga benar. Nah itu juga pernah diupayakan, dan alhamdulillah upaya terakhir saya kemarin sebelum berhenti, saya ingin UMKM Banjar masuk retail modern. Oke. Alhamdulillah sekarang ada laporan kemarin, walaupun saya sudah tidak pernah, Pak, UMKM Banjar sudah bisa diterima di Jogja, di Pajajaran. Oke. Pak, kemarin melakukan pelatihan, mereka juga siap nanti untuk memberi menerima UMKM Banjar. Tetapi itu juga kan prosesnya lama, Pak. Pasti. UMKM Banjar ini saya ilustrasikan ingin masuk rumah orang, tetapi aturan rumah orangnya kemarin tidak mau dilakukan. Yaitu kalau retail modern apa sih? BPOM, PIRT, kemudian juga masa kadaluarsa. Nah, ketika itu mindset para pelaku UKM-nya sudah dibina, terus akhirnya mereka melakukan melaksanakan apa PIRT, BPOM-nya dilaksanakan, kan retail modern juga pada akhirnya membuka diri. Karena itu syarat masuk rumah orang, tapi syaratnya tidak mau dilaksanakan, ya kita mentok terus waktu itu. Dan sekarang sudah mulai maju. Kemarin sudah ada informasi siap, kemudian mudah-mudahan juga nanti bisa ikut, yang pada akhirnya UMKM Banjar bisa dijual secara digital, marketing bisa juga secara offline. Bisa juga dititipkan kepada siapapun yang berusaha di Banjar, dia mencari keuntungan, tetapi tolong dong masyarakat Banjar juga ikut cari untung di sana dengan menjajakan hasil produk UKM. Pak, kalau di Banjar ini ada nggak sih UMKM yang digital gitu, Pak? Kalau penjualan secara digital sekarang sudah mulai, Pak. Sudah mulai ya? Saya juga tahu dulu itu seblak kita ini sudah sampai ke Jogja kemana-mana. Cuma mereka tidak terorganisir, Pak. Jadi mereka parsial. Yang bisa IT itu yang hebat marketingnya. Yang tidak bisa IT padahal produknya bagus, tapi karena tidak ada kemampuan IT maka dia stuck gitu. Nah makanya saya sering mengumpulkan generasi-generasi muda yang ahli IT. Daripada kalian main game, lebih baik coba tidak usah punya perusahaan, tapi usaha-usaha kecil yang ada di Banjar tolong kamu jual. Jadi nanti si punya usaha juga dapat untung, Anda tidak punya produksi juga dapat untung dari penjualan. Nah itu juga konsep yang harus dibangun, bagaimana kemudian kemampuan IT generasi muda kita ini bisa mengendorse UKM-UKM yang ada di Banjar, bisa mengendorse potensi-potensi pariwisata yang ada di Banjar. Pak, mungkin Pak Adi tahu kalau Gunung Batu di Gunung Kidul yang sekarang namanya Heha dulu seperti apa? Saya tahu persis, tidak menarik dan gersang tandus. Tetapi dengan anggaran yang besar maka jadi wisata yang dan mewah bahkan internasional. Makanya kita juga punya yang sky view-nya seperti itu. Ada Pejamben, Pak. Tapi dengan APBD Kota Banjar yang kecil,
jangan mimpi kita punya pariwisata yang hebat. Artinya harus ada sentuhan tangan swasta. Nggak apa-apa konsinyasi misalnya 70-30 dulu 5 tahun pertama, 5 tahun kedua 60-40, 5 tahun ketiga 50-50, sampai pada akhirnya diserahkan kembali kepada Kota Banjar menjadi milik Kota Banjar. Daripada kita memaksakan membangun sebuah pariwisata anu kaluhur henteu ka handap henteu. Karena APBD kita di bawah 1 triliun. Jangan mimpi kita bisa membangun sebuah pariwisata dengan APBD pariwisata yang wah dan mewah. Artinya harus ada, kalau tidak bantuan pusat dan provinsi, ya sentuhan pihak ketiga. Sentuhan pihak ketiga ya. Oke Pak, sambil minum kopinya Pak. Siap. Ini kopinya rasanya rasa asas kayaknya nih. Ngomong-ngomong katanya PT Asas juga ini Pak, apa? Main di UMKM katanya juga ya. Nah, Ayak betul nggak main di UMKM nih? Ya, katanya bantu juga ekspor UMKM kita ke luar negeri nih. Seperti apa tuh Pak Nana? Ya, saya sih baru mendengar, bahkan belum mendapat penjelasan detail. Cuma saya mendengar bahwa ada produk-produk UKM Banjar juga yang melalui PT Asas ini mulai dipasarkan ke luar negeri. Dan ini kemajuan yang luar biasa. Dulu pernah saya lakukan, dulu sebelum COVID, itu sale lidah kita, Sale lidah. itu diekspor diminta oleh Malaysia. Dan itu 6 ton mintanya per minggu. Wih. Akhirnya bekerja sama dengan Ciamis, bahkan ada Tulung Agung kalau tidak salah. Bahkan saya kalau lagi parkir ngepaknya juga tahu posisinya di Randegan, Pak. Ya. Itu ngepaknya Torontonnya itu. Tetapi itu tidak berlangsung lagi setelah adanya COVID karena katanya di stop dihentikan. Nah, sekarang saya mendengar bahwa PT Asas ini membantu UMKM kita untuk go internasional. Oke. Nah, ada yang lebih dulu kan Rangicok sudah sampai ke Kanada dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti sekarang saya dengar teng-teng ya, teng-teng. Teng-teng di teng-teng. Teng-teng itu tumpukan ketan yang kemudian seperti lengket dan dibikin seperti segi 4 gitu. Manis berarti ya, makanannya manis ya? Manis. Manis. Kayak gua kan manisnya kayak Ya. ya, mirip-mirip lah. Pak, ada soal kesadaran gender nih Pak nih. Ada yang bertanya soal gender. Ketika mengetahui adanya kejadian atau peristiwa pihak perempuan yang dirugikan, kira-kira menurut Bapak nanti akan memimpin apa yang paling krusial, yang paling urgent ini yang dilakukan untuk melindungi kaum perempuan. Terus kesetaraan gender ini apakah sudah dinikmati kaum perempuan khususnya di Kota Banjar, kesetaraan gendernya menurut Bapak? Jadi kalau kesetaraan gender mungkin kita bisa melihat dari aspek negatif dan aspek positifnya ya. Oke. Aspek negatifnya ya bagaimana sih kemudian perlindungan perempuan dan anak. Nah itu kan ada undang-undangnya, sama seperti perlindungan difabel, disabilitas. Disabilitas juga punya undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang itu harus dilaksanakan oleh semua pemerintahan. Walaupun pada prakteknya difabel merasa masih belum sempurna perhatian pemerintah terhadap mereka, seperti kesempatan kerja dan lain sebagainya. Nah ini juga sama di dalam perlindungan perempuan dan anak juga ada undang-undangnya. Tetapi pada prakteknya ada hal-hal yang memang tidak terlaporkan dan tidak diketahui oleh pemerintah. Seperti kekerasan verbal yang tidak diketahui kalau tidak ada yang melaporkan. Nah hal-hal seperti itu yang kemudian agak membuat kesulitan. Tetapi upaya untuk kemudian perlindungan perempuan dan anak itu sudah maksimal dengan ada Dinsos PPA-nya. Dinsos kan? ya. Kemudian juga kita sudah memberikan bahwa tetangga wajib melaporkan kalau ada tindakan-tindakan hal seperti itu. Ini kita melihat dari sisi negatifnya. Kalau dari sisi positifnya, di Banjar ini kebetulan kemarin wali kotanya juga perempuan. Ini kepala-kepala dinas perempuan juga cukup banyak di Kota Banjar. Ya. Jadi di posisi-posisi strategis memasangkan perempuan di sana, gender, itu juga ini dari sisi positifnya. Ya. Itu juga sudah, kalau menurut saya sudah bagus lah. Sudah mumpuni ya. Nah, tadi dari sisi negatifnya ada undang-undang sebagai payung hukum yang menjadi acuan dan pedoman siapapun untuk perlindungan perempuan dan anak. Tetapi juga ada kendala ketika tidak terlihat dan tidak terlaporkan. Nah itu biasanya cek urang Sunda mah kacolongan. Nah mestinya tidak kacolongan. Nah itu yang harus dipikirkan. Bagaimana caranya kita nggak kecolongan lagi tentang hal tersebut. Nah Pak, soal APBD nih Pak, karena Bapak pernah menjabat jadi wakil wali kota, kita mungkin sama-sama tahu ya, rekan-rekan jurnalis juga, bahwa hampir di semua daerah saat ini memang sedang defisit APBD. Nah untuk menyikapi hal ini ketika nanti Bapak ada di tampuk pimpinan di Kota Banjar ini, kira-kira untuk mengatasi defisit tersebut apa sih akan Bapak lakukan Pak? Ya. Yang pertama kita harus paham, masa juga mengetahui bahwa memimpin periode yang nanti tidak akan semudah memimpin kemarin. Oke. Pertama harus kita pahami bahwa geopolitik internasional sedang seperti ini, tidak baik-baik saja.
apalagi kalau terjadi perang di Timur Tengah. Oke. Bayangkan ketika BBM kemudian naik, maka semua harga-harga karena memakai distribusi yang pakai BBM itu akan naik. Sementara pendapatan masyarakat tidak meningkat. Nah, itu masalah. Kedua, kita juga mengetahui bahwa perekonomian nasional tidak sedang baik-baik saja. Apalagi kemarin dolar sampai pernah 17.000. Ya, Saya ngeri 17.000 lebih. takut terjadi seperti 98 krisis ekonomi. Tapi alhamdulillah tidak terjadi seperti itu. Cuma yang harus saya garis bawahi, kalau kita terlalu terus menggantungkan angka dari DAU, itu maka kita akan terus terpuruk sampai pada akhirnya lebih terpuruk lagi. Karena saya meyakini DAU tidak akan lebih besar daripada sebelumnya dengan kondisi perekonomian nasional seperti ini. Jadi apa artinya yang harus kita lakukan? Kita harus menggali potensi PAD sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kemudian bisa menopang angka di APBD. Karena saya melihat gini, ada 40 lebih indikator PAD di Kota Banjar. Di antaranya apa, Pak? Perparkiran dan lain sebagainya ya, ada 41. Nah, kalau saya melihat intensifikasi saja kita masih bisa. Artinya dari 40 item yang sudah ada saja, punten kalau lawon ayah saya di perut itu masih ada airnya saya. Oke. Cuma saya tidak setuju kalau misalnya menaikkan PAD dari hal-hal yang menyangkut dengan rakyat. Alasannya? Seperti laik kendaraan di target PAD itu bahaya. Nanti kendaraan tidak laik juga karena di target dilaikan. Itu bahaya kan nanti. Nah, itu kemudian juga yang menyangkut ya pajak dan lain sebagainya. Itu harus diterakhirkan. Yang harus kita gali masih banyak potensi. Misal perparkiran, kan masih ada 200 titik yang belum ditentukan parkir Di Banjar ini? Di Banjar ini. Wow. Nah, kemudian juga yang sudah ada saja, sebetulnya mohon izin, kalau betul itu sebetulnya PAD dari parkir itu bisa lebih tinggi dari yang kemarin-kemarin masuk. Oke. Nah, artinya harus ada pembenahan, intensifikasi. Selama 40 item itu masih ada airnya, maka kita ambil PAD dari sana. Tetapi yang tidak memberatkan rakyat seperti pajak dan laik kendaraan. Oke. Kalau itu sudah tidak ada, baru kita ekstensifikasi dengan cara kita tadi kalender event, membiarkan wisata dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita tidak bisa menaikkan PAD dan kita hanya berharap terus ke DAU, maka Banjar tidak akan pernah maju. Dan itu PR siapapun nanti yang akan memimpin Kota Banjar. Karena majunya sebuah kota atau sebuah daerah itu akan dilihat dari PAD-nya. Dari PAD ya? Iya. Oke. Soal PAD, ini ya Pak, apa kaitannya dengan lingkungan? Ada hasil apa ya? Hasil penelaahan teman-teman jurnalis ini melihat ada kawasan sawah yang banyak yang hilang atau berubah fungsi, diantaranya di wilayah Batu Lawang. Nah, bagaimana Bapak mencikapi hal tersebut bila Bapak nanti memimpin, Pak? Ya, pertama yang saya garis bawahi tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa sawah teknis itu harus kita jaga bersama-sama. Oke. Artinya sawah teknis, sawah yang normal bisa panen 3 kali dalam setahun. Nah, sawah tada hujan juga ada. Kemudian juga ada yang masuk ke lahan sawah yang dilindungi, yang tadi saya bahas LSD. Itu ada juga kebun yang masuk ke LSD. Ya mungkin karena di peta atau seperti apa saya kurang paham. Tetapi yang jelas, saya sih berharap bahwa sawah yang teknis itu harus ditahan untuk tidak jadi bangunan apapun, tidak dialihfungsikan. Walaupun ada kendala, Pak. Ada kendala dari mindset masyarakat juga. Masyarakat tersebut itu punya rumah, dia punya anak, terus dia punya tanah dengan sawah-sawah na eta. Nah, ketika kemudian dia ingin membangun rumah buat anaknya, maka dibangunlah. Ini mah contoh kecil, tetapi bukan berarti masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita harus mencari solusinya. Ketika mau dibangunkan rumah karena ingin anaknya itu punya rumah, maka dia punya tanah satu-satunya sawah itu, maka dibangunlah rumah. Kita datang, Pak, ini sawah teknis, ini jangan dialihfungsikan. Terus kami mau dikasih tanah di mana? Nah, itu kadang-kadang kalimat heureuy tapi itu dalam harus dipikirkan. Ya memang. Nah, jadi formula yang harus kita pikirkan ketika lahan sawah yang dilindungi itu akan kita pertahankan, kita minimal harus punya solusi untuk penggantinya ketika si pemilik mengatakan hal seperti tadi. Oke. Nah, teman-teman pemirsa juga, kalau ada yang mau bertanya silakan, yang live di streaming di beberapa platform media sosial bisa juga pertanyaan. Teman-teman di sini ada yang mau bertanya, silakan. Kang Ajat.
Silakan Kang Ajat gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Bumi, Pak Mentang saya, Karena Suyana, Ya. kemudian ada kesempatannya. Mungkin ini agak melenceng Pak dari tema ya, karena saya hobinya sepak bola ya Pak. Olahraga ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya tadi betul kata Bapak untuk melihat potensi apapun yang ada di Kota Banjar. Salah satunya adalah membuat wisata buatan yang mungkin event salah satunya. Justru yang saya ingin pertanyakan itu adalah mengenai klub sepak bola Pak. Klub sepak bola. Ada klub sepak bola itu kan ikonnya sebuah kota. Karena kita jujur aja ikon Kota Banjar masih bingung Pak. Mau bicara Rangicok, Ranginang punya Tasik katanya. Ya. Mau bicara dari makanan agak sulit. Nah, yang salah satunya yang dilakukan di situ adalah menggunakan klub sepak bola. Klub sepak bola. Kayak dari Pare-Pare tuh sekarang jadi terkenal karena tim sepak bolanya masuk Liga 2. Nah, mungkin strategi ataupun strategi politik kira-kira untuk menghidupkan lagi sepak bola Kota Banjar yang dulu terkenal. Persiban itu dikenal banget sama Persikoban atau apa? Persikoban ya? Persikoban kan nggak belum begitu dikenal ya. Oh, beda judul ya? Persiban. Persiban. Oke. Yang dikenal oleh pemain-pemain Persib seperti Ali Mudaya, Ajat Derajat, bahkan Robi Darwis. Nah, mungkin itu bisa dihidupkan lagi Pak. Ya, mungkin saran dan strateginya kira-kira gimana. Dan kita dari pengusaha juga sebenarnya siap, hanya pengen ada political will gitu dari pemimpin Kota Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap kaos maksudnya siap apa nih? Siap bolanya, siap kaosnya nih. Oh siap, jurnalis. Oke, siap. Nah, gimana silakan Pak Nana? Ya, itu memang sudah lama ya permasalahan tentang bukan hanya sepak bola sebetulnya, perolahragaan di Kota Banjar. Kita tahu bahwa banyak atlet-atlet nasional yang berprestasi asalnya dari Kota Banjar. Salah satu yang masih ingat terdekat penentu kemenangan Piala Thomas juga, Firman itu ternyata orang Banjar dan Pataruman. Oh, Bulu tangkis itu. Kemudian juga kita punya pemain-pemain nasional dari sejak dulu, Kang Unai siapa ya, sampai kemarin juga Alek dan lain sebagainya. Kita banyak juga mencetak atlet-atlet berprestasi dari Kota Banjar. Nah, tinggal sekarang yang jadi masalah kenapa perkembangan ini khususnya sepak bola. Kalau perolahragaan sekarang saya melihat sudah mulai ada pembinaan. Kalau kemarin KONI-nya mungkin sebagai wadah dari cabur-cabur itu juga masih kebingungan, dan sampai saat ini juga sudah mulai lagi cabur-cabur diaktifkan. Sampai berapapun anggaran yang diinginkan KONI, selama APBD-nya tidak mencukupi, itu tidak akan pernah selesai. Nah gini, caburnya itu harus dihidupkan dulu. Kemudian juga apa yang diusulkan KONI itu harus berdasarkan usulan dari cabur-cabur untuk pembinaannya. Nah, jadi nanti atas dasar usulan cabur-cabur dihimpun oleh KONI, kemudian ditambah lagi dengan kepentingan-kepentingan operasional, maka disampaikanlah ke leading sektor. Karena KONI di kita ini tidak berdiri sendiri, ada di beberapa daerah yang APBD langsung ke KONI. Kalau ini tidak, KONI kita ini nginduk ke Dispora. Nah, jadi nanti pertanggungjawabannya ada di Dispora. Leading sektor biasanya lebih hati-hati, tidak mau asal-asalan gegabah ketika penggunanya orang lain, tapi pertanggungjawaban ada di dinasnya. Nah, itu makanya harus ada chemistry antara KONI dengan Dispora. Kemudian juga kalau ingin besar, lagi-lagi kita kembali, berapa APBD Kota Banjar? Di bawah 1 triliun. Sementara kebutuhan olahraga, terutama sepak bola, itu sangat luar biasa. Maka saya pernah menyarankan APBD itu dianggap yang normal untuk pembinaan, tetapi untuk selebihnya masing-masing cabur diharapkan punya bapak angkat. Nah, itu sudah saya sampaikan. Saya meyakini banyak para pengusaha kalau disentuh dia mau jadi bapak angkat. Kalau misalnya di kita ada 15 cabur, maka 15 bapak angkat harus ada di belakang cabur-cabur tersebut. Jadi kita jangan menangis dengan APBD yang kecil masuk ke KONI, terus kita menangis ingin yang besar-besar tanpa upaya lain, ya akan sakit itu dan memang adanya cuma segitu dari APBD. Nah, makanya kita meningkatkan PAD juga nanti akan berkontribusi terhadap KONI, terhadap kesejahteraan masyarakat yang lain, tentunya dibagi-bagi. Kalau kita tiba-tiba PAD kita nambah 50 miliar misalnya, kan tidak kemudian 50 miliar itu untuk KONI. Berarti untuk KONI-nya berapa, untuk peningkatan kesejahteraannya berapa, itu tentunya nanti akan terbagi
disesuaikan dengan skala prioritas yang diinginkan. Dan saya hanya menyarankan saat itu aya nama tarimakeun aya karena APBD Banjar juga sedang seperti ini, tetapi upayakanlah bahwa setiap cabur itu punya bapak angkat, dan saya meyakini akan ada kalau kita mau berupaya. Nah itu yang pertama. Nah juga PAD kita kan bukan hanya parkir Pak. Saya melihat papan-papan reklame. Reklame ya. Saya tidak percaya bahwa papan reklame itu bayar semuanya. Nah, Nanti mah harus tegas, tidak mau bayar copot, jangan dipasang. Gitu. Iya. Buat apa ngabalaan Kota Banjar, gitu, Iya. tapi ininya nggak masuk. Misal, kemudian juga di kita ini banyak perum-perum nih, pasung pasosnya bener nggak udah masuk. Nah, kan kita Purwoharja tidak ada, habis pemakaman saja sampai bingung saya dengan ibu, ini harus dimakamkan di Dipati Ukur. Terus salah satu izin pasung-pasos dari properti itu apa sih? Kan ada pemakaman umum. Kenapa kita kerepotan ketika pemakaman umum penuh? Kan itu juga harus kita cek. Ini ada masalahnya di mana gitu. Jadi bertebaran di mana-mana properti, tapi pemakaman umum liar gitu, orang Banjar kan aneh gitu. Nah itu banyak hal. Tapi yang paling utama bahwa saya melihat potensi PAD di Kota Banjar ini masih banyak yang bisa digali dan menambah pundi-pundi PAD. Tanpa itu Pak Ajat, kita jangan bermimpi. Kalau kita ingin sama dengan yang lain mah enggak, tapi upayakan kita juga mengejar PAD sebaik-baiknya. Alhamdulillah APBD Banjar masih sehat menurut saya, karena saya dengan ibu janji jangan mewariskan hutang kepada siapapun, dan kita tidak berhutang ke BJB. Oke, mantap. Walaupun kemarin kita kondisinya kurang baik dan defisit, selesaikan semampunya, kajian ngencangkan ikat pinggang. 1 tahun atau 2 tahun kita perih, tapi 5 tahun ke depan kita enak. Karena kalau kita nanti punya bayaran utang, di mana PAD-nya juga masih seperti itu, nanti akan terjerat kita semakin kerepotan ke depan. Mending pahit ayeuna tetapi nanti enak kemudian. Oke. Jadi gitu Kang Ajat, siap nggak jadi bapak angkat? Siap, udah. Oh udah jadi bapak angkat, malah jadi ibu angkat juga malah ya. Nah Pak Nana, dari perjalanan Pak Nana meniti karir di bidang politik ini sampai sekarang ini, hal-hal pernah nggak sih ngalamin hal yang sangat terbayang sampai sekarang saat ini susah dilupakan, entah itu suka entah itu duka. Dari suka seperti apa, duka seperti apa Pak Nana? Sukanya dulu, yang dari dulu menjabat sampai sekarang, apa sih yang paling hal yang paling Bapak sukai? Jadi kalau suka itu, ini saya pribadi mungkin tidak sama dengan yang lainnya. Ya. Ketika ada keluhan dan saya bisa menyelesaikan. Keluhan dalam tanda petik ya, itu umum. Bisa keluhan tentang, aduh saya sakit tidak punya uang, aduh saya tidak punya beras di rumah, aduh Pak anak saya pengen sekolah tapi tidak punya seragam. Nah ketika permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan itu terselesaikan, maka di sanalah kebahagiaan ada gitu kan. Merasa bahwa hidup ini berguna, saya punya kewenangan ini bermanfaat. Kadang-kadang saya juga kan menekan, kalau memang orang ini wajib ditolong, ketika di kita tidak ada, maka kewenangan saya gunakan untuk tolong. Ini wajib ditolong. Nanti undang-undangnya ada yang mengatur. Baik dari kemiskinan, tadi kesehatan dasar masyarakat juga tanggung jawab pemerintah. Kemudian fakir miskin dan anak terlantar juga harus dipelihara oleh negara. Nah atas dasar undang-undang itulah, dan kebahagiaannya ketika keluhan-keluhan, kesengsaraan itu bisa terselesaikan. Walaupun tidak dengan materi dan tangan saya, tetapi dengan kewenangan dan dengan sentuhan para agnia siapapun itu terselesaikan, itulah kebahagiaan. Kalau kesedihan ya kalau gagal. Kalau gagal sedih ya. Kalau mereka mengeluh dan faktanya memang betul-betul seperti lagi nih. Saya sedih ketika, mohon izin saya tidak bermaksud bahwa Rutilahu itu tidak bagus-bagus. Tetapi ketika orang yang rumahnya mau roboh, dia tidak punya untuk swadayanya, maka dia hanya menonton karena anggarannya dialihkan kepada orang yang mampu menyiapkan swadaya. Dan itu kesedihan bagi saya. Orang yang paling sengsara itu juga orang yang teboga tanah-tanah acan tumpang karang. Tetapi dia selalu tersendat, oh itu mah tetiasa dipasihan bantuan karena tumpang karang. Oh itu mah tidak bisa diberi bantuan listrik karena tumpang karang. Padahal orang yang paling sengsara itu boga imah gente. Nah itu paling sengsara. Nah itu pernah saya usulkan ke provinsi. Kemudian juga saya pada saat itu mohon izin kalau saya terlalu keras, bahwa Rutilahu tidak tepat sasaran. Karena yang mendapatkan Rutilahu bukan orang yang terburuk rumahnya dan terreyon rumahnya, tetapi yang mampu menyiapkan swadaya. Artinya konsep aturannya harus dirubah.
sehingga si miskin yang rumahnya sudah keropos doyong itu lebih layak dibantu, mereka yang harus mendapatkan. Ini kadang-kadang terlemparkan ke pinggir karena ini tidak bisa menyiapkan swadayanya. Nah, artinya beban swadaya itulah yang kemudian harus dipikirkan, jangan sampai Swadaya. mereka tersakiti geus imahna pangreyon. Nah, mau runtuh tetapi karena tidak mampu berswadaya akhirnya dilemparkan kepada tetangganya yang menurut mata semua orang itu mah kuat kan sebenarnya Mampu. imahna Iya. yang mampu. Nah, itu artinya ada sesuatu yang harus, dan saya sudah pernah sampaikan. Mohon maaf kenapa saya sampaikan, karena memang saya melihat itu. Mohon maaf kalau penglihatan saya tidak sama dengan yang lain. Oke. Yang terakhir nih, Pak Nana. Ya. Teman-teman jurnalis kan selama ini memang kita berada bermain di semua kalangan, Pak ya. Ya. Dan kaitannya dengan pilkada tanggal 27 November nanti, kalau nggak salah 27 Agustus pembukaan ya, pendaftaran ya. Pendaftaran. 27, 28 dan 29. Terlepas berapapun nanti calon yang mendaftar, ada nggak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka yang ingin bertarung pada perhelatan pilkada di Kota Banjar ini? Kira-kira pesannya seperti apa, Pak? Ya, pertama saya ke masyarakat dulu. Kepada masyarakat Banjar saya menghimbau bahwa kemarin pileg pilpres sudah selesai. Oke. Jangan itu masih dibawa dan diucap-ucapkan sekarang atau masih dipermasalahkan. Oke. Itu fasenya sudah selesai. Oke. Kita sekarang sudah bersatu lagi masyarakat Kota Banjar. Oke. Nah, sekarang kita akan menghadapi pilkada juga. Saya memohon mengingatkan, beda pilihan silahkan, itu mah hak. Oke. Tetapi kemudian beda pilihan itu jangan sampai kemudian jadi permusuhan. Oke. Jangan sampai ada tetangga dengan tetangga karena beda pilihan maka dia tidak saling tegur hanya karena beda pilihan. Ya. Yang penting siapapun nanti yang saudara-saudara pilih itu mudah-mudahan bisa membawa kebaikan dan bisa memajukan Kota Banjar. Jadi saya mohon kepada masyarakat Banjar dulu, pertama, jangan sampai beda pilihan kemudian menjadi perpecahan. Silahkan memilih hak. Ya. Nanti di TPS-nya juga tidak ada orang yang mengikuti mau Oke. nyoblos siapapun, bros, mangga. Ya. Siapa yang menurut masyarakat Kota Banjar layak, mangga itu coblos. Kemudian juga tidak usah kemudian diperdebatkan dengan tetangga yang beda pilihan, karena mungkin mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau menurut saya semua calon bagus, karena bagaimana orang itu melihat orang itu dari sisi sudut pandang. Oke. Kalau kita melihat dari kiri terus tidak pernah melihat kanannya, ya dia melihat sisi jeleknya. Oke. Tapi melihat kanan terus juga melihat sisi baiknya, sisi jeleknya belum terlihat. Jadi komprehensifnya melihat orang kiri kanan depan belakang atas bawah, baru itu disimpulkan. Jadi saya mohon jangan bertengkar, jangan jadi permusuhan ketika berbeda pilihan. Salurkan saja hak pilihnya tanggal 27 November ke TPS. Siapapun yang ingin bapak-bapak, ibu-ibu pilih, coblos di TPS, nggak usah diomong-omongkan. Oke. Nah gitulah. Nah, kepada para kandidat, Ya. Kandidatnya saya gimana? juga memohon untuk kita ini sama-sama ingin membangun Banjar. Ya, oke. Saya yakin visi misinya juga tidak akan berbeda. Ya. Dan saya meyakini semua juga berniat baik untuk memajukan Kota Banjar, cuma mungkin dengan pola yang berbeda atau dengan konsep yang berbeda. Oke. Berbeda konsep nggak apa-apa, yang penting endingnya ingin memajukan Kota Banjar. Oke. Jadi kenapa kita harus bertengkar, kenapa kita harus musuh-musuhan? Yang penting silahkan siapa mau bargaining dengan siapa mau bargaining dengan siapa, kemudian kalau terpilih itu sudah menjadi milik bersama dan harus didukung bersama-sama. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Oke, jadi pemirsa, waktu pendaftar ini tinggal menghitung hari, kurang dari 40 hari menuju tanggal 27 Agustus. Pendaftaran KPU Kota Banjar, saya rasa seluruh KPU di Indonesia ini sudah mulai membuka pendaftaran untuk pilkada, baik itu pemilihan wali kota, bupati dan gubernur. Dan saya sangat setuju dengan Pak Nana bahwa apapun pilihan pemirsa, pemilihan rekan-rekan semua itu hak kalian, bukan berarti harus berbeda pilihan, harus ribut, Pak Nana ya. Dan untuk kandidat juga saya sangat setuju, semua konsep pasti sama, konsepnya berbeda ya Pak ya, Ya. cuman endingnya Tujuannya sama. tujuannya udah pasti sama. Dan kami jurnalis Pojok Tamkot hanya menyajikan calon-calon pemimpin yang menurut kami selama ini mereka ini sudah naik ke permukaan, dan diantaranya ada kita awali dengan Pak Nana, berikutnya nih ada rencananya tanggal berikutnya adalah Pak Bambang kalau nggak salah ya, Pak Bambang Hidayah, dan selanjutnya nanti akan kita informasikan. Dan apapun penilaian kalian ya, inilah yang kami suguhkan dari rekan-rekan jurnalis Pojok Tamkot. Saya Hadi Tatiwahidi, sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Atur nuhun Pak Nana. Atur nuhun.